Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pak Parman terbaring lemah di salah satu ruangan rumah sakit. Setelah 4 hari dirawat di ruang ICU, pagi tadi dia tersadar hingga mampu melewati gerbang kematian itu. Tampak tubuhnya lemah dan semakin tidak berdaya. Sejak 3 bulan terakhir, lelaki berusia menginjak separuh abad ini divonis penyakit komplikasi yang membuatnya drop dan berpuncak pada 4 hari lalu. Selama 3 bulan tersebut, keanehan muncul dalam dirinya. Banyak sekali kejanggalan dan penyakit yang dideranya. Hingga dalam kurun waktu tersebut, semua kekayaannya habis untuk berobat. Selain sering keluar masuk rumah sakit, dia juga berobat jalan secara rutin, termasuk pengobatan alternatif, juga orang pintar. Dengan ditemani Ratna, putri yang dengan setia mendampinginya, dia melewati masa-masa kritis. Dalam pandangan yang kosong, tangannya menggapai hendak meraih tangan Ratna. Dengan susah payah dia mencoba menggapai. Ratna yang paham dengan keinginan sang ayah segera mendekatkan telinganya ke mulut Pak Parman. Ada apa, Pak? Gadis manis itu bertanya lirih. Dengan suara sangat lemah Pak Parman berbisik. Bapaknya itu menyuruh supaya dia memanggil Pak D-nya. Ada sesuatu hal penting yang hendak disampaikan. Segera Ratna keluar ruangan untuk menemui Pak D. Ramin. Namun sosok yang dicari tidak terlihat di sana. Hanya Yusril saja yang tampak duduk di lantai. Sepupunya itu terkantuk karena semalaman ikut menemaninya di bilik tunggu pasien ICU. Yus, Pak D kemana? Tanya Ratna yang membuat Yusril tergagap. Pria seumuran dengannya itu menjawab kalau Pak D pamit beli rokok tadi, tapi sudah hampir setengah jam belum juga kembali. Yus, nanti kalau Pak D kembali, langsung suruh ke dalam ya. Pesan Ratna sebelum kembali ke ruangan. Ratna duduk di samping bapaknya sambil membisi tangan. Matanya yang teduh menatap Pak Parman dengan sedih. Sebenarnya Ratna baru tinggal bersama sang bapak sekitar 6 bulan lamanya. Sebelumnya, dia tinggal bersama ibunda di desa yang cukup jauh dari rumah Pak Parman. Itu karena kedua orang tuanya yang bercerai saat dia duduk di bangku SMP. Sedangkan kedua kakaknya, Nur dan Siti, meninggal ketika menginjak dewasa. Dan tanpa diketahui dengan pasti penyebab dari kematian mereka. Sejak kematian kakak keduanya itulah terjadi perceraian, yang dengan ngotot sang ibu meminta hak asuh anak. Hingga Ratna pun ikut ibundanya. Meski kekayaan Pak Parman berlimpah, namun selama ini Ratna tidak pernah mendapat perhatian dari bapaknya. Begitupun ibunya, yang sama sekali tidak meminta harta gono gini. Bahkan semua perhiasan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali Ratna menanyakan alasan tentang hal itu, ibunya selalu tutup mulut. Suatu saat kamu akan tahu, Ratna, siapa sebenarnya bapak kamu itu. Jawaban itulah yang selalu dilontarkan. Ratna pun harus ikut banting tulang bersama sang ibu demi kelangsungan hidup. Selama ini mereka menghuni rumah kenalan sang ibu, yang mana si penghuni masih merantau di Pulau Sumatera. Bahkan kemungkinan besar akan menetap di sana, karena kabarnya di tempat perantauan itu dia sudah membeli lahan dan membangun rumah yang bagus. Di saat Rana selesai sekolah aliyah, ibunya meninggal dunia karena penyakit jantung. Dan entah hal apa yang membuat sang ayah ingat padanya. Hingga seusai 7 hari kematian, dia dijemput Pak Parman untuk menemani masa tua beliau. Namun Ratna menolak seperti kemauan sang ibu. Meski berkali-kali Pak Parman membujuk, namun Ratna tetap pada pendirian. Namun pendirian itu goyah ketika yang datang adalah Pak D-nya Ramin.
seorang yang selalu mengirimnya uang setiap bulan. Kakak dari bapaknya itu sengaja menyisihkan seperempat uang hasil panen untuk Ratna, yang mana hasil tersebut diperoleh dari tanah warisan keluarga yang digarap. Pak Deramin meminta agar Ratna menemani sang ayah di masa sulitnya, karena tidak ada seorang pun yang mampu membimbing Pak Parman selain Ratna. Meski bingung dengan alasan itu, namun pada akhirnya Ratna terbujuk juga. Dia pun tinggal bersama sang bapak. Setiap kali Ratna bertanya untuk menuntaskan rasa penasaran tentang masuk dari Pak Deramin, selalu saja Pak Dinya itu mengalihkan pembicaraan. Dan rasa ingin tahu itu masih terus dipendamnya. Di sisi lain, Ratna melihat perubahan yang sangat pada bapaknya. Pak Parman sangat menyesali sikapnya yang telah mencampakkan Ratna. Dia pun menjadi sangat perhatian dan meminta pada Ratna agar mengajarinya untuk beribadah. Pak Parman minta diajari cara sholat yang selama ini tidaklah pernah dilakukan. Hatinya telah terpanggil untuk kebenaran. Melihat perubahan tersebut tentu membuat Ratna berbahagia. Namun seminggu kemudian cobaan pun datang. Pak Parman mulai jatuh sakit. Duk. Pak Parman berucap lemah. Sejenak kemudian, Ratna menghentikan pijitan. Dia menunggu ucapan selanjutnya dari Pak Parman, yang ternyata sudah tidak sabar lagi untuk bersua dengan Pak Deramin. Seketika itu juga Ratna keluar ruangan. Setelah menyuruh Yusril untuk menggantikan menunggui, dia pun melangkah mencari Pak Deramin, yang ternyata orang yang dicari berada di sudut taman belakang sebuah ruangan. Terlihat Pak D-nya sangat serius ngobrol dengan seorang kakek. Maaf Pak D, Bapak mencari Pak D sejak tadi. Pak D yang masih sangat serius malah menyuruh Ratna untuk duduk membaur. Sepertinya dia paham maksud dari pencarian itu, yang kemudian memperkenalkan kakek di depannya. Namanya Ki Bawono. Semoga Ki Bawono bisa membantu bapakmu nanti. Pak D-nya berucap, yang membuat Ratna bingung. Dia tidak tahu apa maksud dari ucapan Pak Deramin, yang kemudian pikirannya kembali pada rasa penasaran yang telah lalu, di mana Pak Ramin mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa membimbing Pak Parman. Setelah berpamitan dengan Ki Bawono, Ratna pun melangkah mengikuti Pak D-nya. Sebenarnya ada apa dengan Bapak, Pak D? Tanya Ratna saat berada di sebuah lorong. Pak Deramin menghentikan langkah, lalu duduk di kursi panjang. Disuruh Ratna duduk di sisinya. Pak Deramin merenung sejenak. Setelah menimbang beberapa menit, dengan berat dia pun berucap, "Aku minta agar kamu dapat berpikir jernih. Ambillah hikmah dari apa yang akan kuceritakan." Ratna mengangguk lesu, dan dengan serius dia mendengar setiap perkataan Pak Deramin yang memulai berkisah. Dulu, Pak Deramin dan Pak Parman melakukan usaha bersama sebagai pedagang sapi. Tepatnya saat kehamilan anak ketiga, yaitu Ratna. Meski hanya kecil-kecilan, namun usaha tersebut berjalan lancar, sehingga mampu penuhi kebutuhan hidup. Ketika Ratna berusia 4 tahun, usaha tersebut semakin berkembang dan maju pesat. Bahkan Pak Deramin dan Pak Parman mempunyai kandang cukup besar, yang mana setiap hari melakukan pemotongan bagi para pedagang daging. Dari situlah Pak Deramin mampu membiayai mertua perempuannya berobat rutin setiap 2 minggu. Hingga bertemulah Pak Parman dengan pembeli baru asal Kalimantan. Orang tersebut mengaku sebagai pemasok daging terbesar di wilayah Kalimantan. Disitulah awal perpisahan Pak Deramin dengan adiknya, yang mana Pak Deramin tidak setuju jika harus berbisnis dengan lelaki tersebut, karena sosok itu belumlah dikenal dengan akrab, juga belum tahu benar sepak terjangnya dalam usaha sapi. Berbeda dengan Pak Parman, yang langsung kepincut dengan iming-iming hasil yang berlipat. Akhirnya kandang sewaan yang besar itu dibagi menjadi 2.
Mereka pun berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan usaha. Pak Parman menambah modal dengan meminjam uang ke beberapa koperasi, termasuk beberapa rentenir. Itu dilakukan karena permintaan rekan barunya yang minta menambah porsi dalam pengiriman. Dan karena lancar, maka Pak Parman tergiur untuk menambah barang dagangan. Sementara Pak Diramin mengalami kemacetan serta keretakan itu. Persaingan baru membuatnya beralih pada pekerjaan lain, dan bertani adalah yang dilakukan. Selain menggarap lahan dari mertuanya, dia juga menggarap lahan warisan keluarganya sendiri. Lahan setengah hektar lebih dari mertuanya dibeli untuk menggantikan biaya pengobatan selama sakit. Waktu berjalan, keuntungan Pak Parman mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Meski dengan uang hasil pinjaman, dia tetap menunjukkan hartanya pada warga umum. Dan hal buruk pun terjadi. Saking percayanya, di transaksi yang entah keberapa, pengiriman uang dilakukan separuh saja. Pak Parman yang kelabakan masih saja percaya dengan rekan barunya itu. Dia pun tetap mengirim dengan meminjam sapi dagangan kawan-kawannya. Hal buruk pun berkelanjutan dengan tidak ada pembayaran sama sekali. Ketika hendak menagih pembayaran yang keempat kalinya, sang rekan mendadak raib entah kemana. Dalam keadaan bingung, Pak Parman menyempatkan berangkat ke Kalimantan. Dicarinya alamat yang dituju selama ini, namun tidak ada tanda-tanda orang yang dicari. Hatinya terguncang hebat saat dia ditemui salah satu pengumpul sapi di sana. Yang ternyata rekannya itu terkenal sebagai penipu ulung. Dia mencari korbannya dengan berkeliling Pulau Jawa. Pak Parman sendiri entah korban yang keberapa. Pak Parman kembali pulang dengan perasaan hancur. Dia juga harus bertanggung jawab dengan seluruh hutang yang menumpuk. Meski rumah dan berbagai barang berharga lain sudah dijual, namun gunungan hutang seakan tidak berkurang. Keluarganya pun ikut menumpang tinggal di rumah Pak Diramin. Dari situlah Pak Diramin merasa dekat dengan Ratna, keponakan yang merupakan anak bungsu Pak Parman. Sabarlah Pak, pasti ada jalan keluar untuk masalah ini. Istrinya tidak henti memberi dukungan mental. Dalam keadaan setengah putus asa, Pak Parman sering meninggalkan rumah demi menghindari para penagih hutang. Dari hal itu dia pun mulai melakukan kebiasaan menepi. Tempat-tempat wingit menjadi tujuan kepergiannya. Dan di antara sekian tempat yang didatangi, Pantai Ujung Negoro adalah tempat yang membuatnya nyaman, yang mampu membuang kemelut di benaknya. Hingga suatu malam, dalam semadinya Pak Parman didatangi seorang putri nan cantik jelita. Penderitaanmu akan berakhir jika kamu memberikan anak gadismu pada Nyai Poaji, ucap putri tersebut. Kebimbangan pun muncul di hati Pak Parman. Dia belum bisa menerima mimpi yang dianggap suatu kebenaran itu. Namun setiap kali dia bersemedi, sosok putri yang sama selalu muncul dan memberikan jalan keluar tersebut. Dalam keraguan, akhirnya Pak Parman menceritakan kisah itu pada Pak Diramin. Begitu mendengar penuturan sang adik, seketika Pak Diramin menjadi berang. Dia tidak mau ada hal buruk yang menimpa keluarga adiknya. Apalagi jika persekutuan itu dilakukan, maka hukuman yang bakal diterima sangatlah berat. Pak Parman harus menyelesaikan semua di akhirat kelak. Atas saran dari Pak Diramin, hati Pak Parman pun tersadar. Dia memutuskan menolak bujukan iblis. Di satu sisi, istri Pak Parman yang secara tidak sengaja mendengar percakapan tersebut menjadi gelisah. Di hati kecilnya meyakini bahwa sang suami bakal terbujuk rayuan setan, karena dia tahu persis sifat dan perangai sang suami. Seiring dengan berjalannya waktu, yang datang ke rumah Pak Parman untuk menagih hutang kian banyak. Karena tidak kuat menahan derita berkepanjangan, diam-diam Pak Parman mendatangi tempat semedi Pantai Ujung Negoro, di mana dulu dia bertemu dengan penguasa kegelapan di sana. Dan terjadilah persekutuan gaib antara manusia yang lemah imannya dengan iblis.
Pak Parman mencari jalan keluar agar tidak dicurigai warga maupun kakaknya. Dia pun minta izin pada sang kakak untuk bekerja di kota, di mana ada seorang kawan yang memintanya mengurusi sebuah showroom jual beli motor bekas. Meski itu hanya akal-akalan saja, namun Pak Parman belajar akan pekerjaan yang disampaikan. Dan saat putri pertamanya meninggal dunia tanpa sebab, beberapa minggu kemudian disusul dengan bertambahnya pundi-pundi kekayaan. Bahkan Pak Parman mampu melunasi hutang-hutangnya dalam hitungan bulan saja. Pak De Ramin yang merasa curiga belum bisa berbuat banyak. Sampai di situ Pak De Ramin belum bertanya apapun. Mungkin kematian itu memang sudah menjadi takdir. Dan rasa aneh itu muncul kembali saat putri keduanya yang beranjak dewasa juga meninggal tanpa sebab. Yang sesudahnya, Pak Parman memiliki harta kekayaan yang semakin berlimpah. Dia mampu membeli lahan dan membangun rumah mewah, juga mendirikan 2 showroom sekaligus dengan barang dagangan yang banyak. Atas desakan dari Pak De Ramin, Pak Parman akhirnya menceritakan persekutuan yang telah dilakoni. Mas, saat itu aku sudah tidak kuat menanggung beban hidup, dan segala akibatnya akan kutanggung sendiri, ucapnya. Pak De Ramin tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyayangkan keburukan yang telah dilakoni adiknya. Bahkan dengan tega telah menumbalkan 2 anak kandung, yang menurut cerita, keduanya dipekerjakan di istana Nyai Pohaci. Diyakini tepatnya di sekitar pohon terembesi yang berada di sudut pantai ujung negara. Itulah keadaan bapak kamu yang sebenarnya, Ratna. Pak De Ramin mengakhiri ceritanya. Penuturan itu membuat Ratna bergidik. Dia tidak bisa menyangka jika sang bapak nekat melakukan hal itu. Tubuhnya langsung lemas. Air matanya mulai menetes membasahi pipi. Semua sudah terjadi. Yang terpenting, kita harus mencari jalan agar bapak kamu tidak tersiksa, ucap Pak De Ramin sebelum menuju ruangan. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, berangkatlah Pak De Ramin bersama Ki Bawono. Ratna hanya menatap dengan doa mengiringi. Melalui Ki Bawono, diputuskan kalau malam ini akan melakukan pengusiran terhadap sosok Nyai Pohaci. Sosok yang menurut Ki Bawono adalah seorang iblis yang berwujud warenta. Dan agar selalu menjadi awet muda, maka selalu menyantap darah perawan di waktu purnama di bulan tertentu. Dari pertukaran harta itulah didapat darah segar seorang gadis. Berhentilah Pak De Ramin dan Ki Bawono di pojok pohon terembesi yang tumbuh subur. Tampak pula ilalang tumbuh liar di sana. Dan segera Ki Bawono membaca mantra pemanggilan arwah. Seketika angin kencang datang, dibarengi dengan suara tawa seorang nenek renta yang sangat menakutkan. Beberapa saat setelah angin berhenti, muncul asap putih yang kian menebal dari pojok pohon terembesi. Itu merupakan tanda kemunculan Nyai Pohaci. Kau telah ikut campur urusanku. Sebelum terjadi pertarungan, Pak De Ramin menyiramkan serbuk sesuai perintah Ki Bawono. Seketika terdengar jerit kesakitan sangat mencekam, yang langsung disusul dengan menyiramkan air bunga yang sudah dimantrai. Seketika itu, asap kembali mengepul pekat. Suara teriakan Nyai Pohaci menggema diikuti angin yang sangat kencang. Setelah dirasa cukup, Ki Bawono dan Pak De Ramin kembali ke rumah sakit untuk menengok keadaan Pak Parman. Ternyata Tuhan telah mendengarkan taubat yang diucap hambanya. Terlihat keadaan Pak Parman semakin membaik. Rasa syukur pun terucap tiada henti. 7 hari setelah kejadian tersebut, pohon terembesi tumbang tanpa sebab. Konon, Nyai Pohaci telah berpindah dan membangun istana yang baru. Yang sampai sekarang hanya segelintir orang saja yang tahu.
di mana tepatnya harus menemui sosok tersebut. Dan tetap saja, persekutuan itu ada dengan bertujuan pada kekayaan. Bersama Ratna dan suaminya, Pak Parman terduduk di tepian pantai. Tampak sangat ramai suasana pantai ujung negoro yang telah dibuka untuk umum. Para peziarah ke makam Syekh Maghribi cukup banyak di hari itu, termasuk para pengunjung Gua Aswatama. Sedangkan Pak Parman hanya berdiri memandang jauh ke satu lokasi. Di sanalah dulu dia terjerumus dalam kesesatan, dan semoga hal itu tidak terulang lagi. Dia datang karena beberapa hari ini bermimpi tentang tempat tersebut, yang mana di dalam mimpi dia harus mengembalikan sebuah benda dari Nyai Poaci, yaitu selendang sutra, yang pada waktu itu selalu menjadi alat penutup uang yang datang mengalir. Reklamasi adalah mega proyek pulau buatan di Teluk Jakarta. Bagiku merupakan spot paling seru untuk memancing ikan predator air asin. Tapi sayangnya, tempat memancing ini tidak diperuntukkan bagi umum, karena memang pulau ini dilarang untuk memancing. Hanya orang-orang yang kenal baik dengan satpam penjaga pulau buatan ini yang bisa mendapatkan izin untuk memancing. Wajar, sebab pulau yang satu ini dibangun dan dilelang dengan harga yang fantastis setiap kapling bangunannya. Hanya golongan orang kaya saja yang mampu membelinya. Malam Jumat ini, yang bertepatan dengan malam 1 Suro, aku dan Ucok berniat untuk memancing di sana. Kebetulan malam ini yang jaga adalah Regu, di mana aku kenal baik dengan kepala regu satpam di sana. Jadi sudah pasti aku akan mendapatkan izin masuk. Mas, ingat, ini malam 1 Suro loh. Dan ingat, aku juga lagi hamil. Tegur istriku memendam rasa gelisah di hatinya. Tampak ada rasa khawatir yang disembunyikan. Aku meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Memang saat ini dia sedang mengandung anak kedua kami. Tapi justru kegemaran memancingku semakin besar. Malah seperti aku yang sedang nyedam makan ikan hasil pancingan sendiri. Ya sudah, kalau cuaca kurang bagus, segera pulang ya. Ucap istriku yang terpengaruh dengan penjelasanku. Rasa patuh itu ditunjukkan, mesti ada rasa khawatir. Aku tahu yang dicemaskan adalah karena malam ini merupakan malam 1 Suro, yang disebut-sebut sebagai malam pestanya para demit. Namun aku tidak mempermasalahkan hal itu, yang memang selama ini tidaklah pernah menemui keganjilan setiap kali memancing di malam hari. Setelah mengucap salam, segera kulajukan motor menuju rumah Ucok. Di sanalah semua persiapan dan perlengkapan memancingku tinggalkan. Memang Ucoklah yang selalu menjadi kawan memancing, yang sudah sejak masih bujang dulu kami melakukan kegiatan tersebut. Selalu mencari tempat yang nyaman untuk berkegiatan. Bahkan saat terjadi luapan air, kami selalu berpindah tempat mencari sasaran. Di saat itulah, mungkin juga ikan-ikan tambak yang jebol, sehingga ikut arus air. Begitu sampai, terlihat Ucok menunggu sambil berdiri di halaman rumah. Terlihat dia memikirkan sesuatu.
yang ternyata pikirannya sama dengan istriku, yaitu khawatir karena malam ini adalah malam satu suro. Dia mengatakan bahwa ini adalah tahun baru Islam dan Jawa. Terus bagaimana? Jadi mancing atau tidak? Tanya aku. Aku memberitahunya, kalaupun dia membatalkan niatnya, aku akan tetap pergi sendiri. Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama aku. Setelah melewati 20 menit perjalanan, kami masuki jembatan Pulau Reklamasi, yang aku lanjutkan dengan menuju pos 1 penjagaan pesisir. Aku akan meminta izin kepada temanku yang menjaga kawasan itu. Tampak dia sedang melamun memandang proyek. Malam Dan, izin mancing, ucapku berkelakar. Dia membuang puntung rokok, lalu menyuruhku menaruh motor berjejer dengan motor lain. Sejenak kami terlibat pembicaraan ringan. Setelah beberapa menit, perjalanan kami lanjutkan menyusuri jalan tanah pinggiran pulau. Tampak pekerja proyek yang lembur masih sibuk dengan tugas dan kewajibannya. Mereka mulai mengemasi alat kerja. Mungkin saja sudah waktunya pulang. Kami terus melangkah dan berhenti ketika sampai di tikungan ujung. Kami melihat kondisi sekitar. Keadaan airnya sangat tenang, dan memanglah tempat tersebut cocok untuk mencari ikan. Tanpa menunggu lama, aku dan Ucok segera merakit alat pancing masing-masing. Sebelum mulai, aku dikejutkan dengan kemunculan seekor ular dari arah belakang. Mungkin ular itu terganggu dengan kedatangan kami. Ucok yang menyadari akan kemunculan ular tersebut masih terlihat tenang. Segera dia ambil kayu untuk menyingkirkan ular itu. Seketika, aku berteriak menyuruh Ucok agar lekas menghindar. Ucok yang terkaget langsung berjingkat menghampiriku. Sementara ular tersebut merayap dengan sangat cepat. Belum sempat aku mengusirnya, ular itu terlebih dulu menghilang ke dalam air. Aku dan Ucok hanya terheran melihat ular itu. Dari warnanya agak kehitaman, jelas kalau ular itu bukan ular air. Kami kembali ke masjid perlengkapan, lalu pindah tempat. Ada rasa khawatir jika tetap berada di sana. Kali ini aku dan Ucok memilih tempat masing-masing. Kita punya pandangan sendiri tentang tempat yang bagus. Jarak kami hanya beberapa meter saja untuk beradu keberuntungan. Kami pun memulai kegiatan memancing, dan tampaknya keberuntungan itu ada padaku. Hanya dengan sekali lemparan, umpanku langsung disambar ikan besar. Ikan besar itu terus melawan, berontak untuk melepaskan diri dari mata kail. Melihatku agak kewalahan, Ucok pun mendekat. Dengan bantuannya, pada akhirnya perlawanan aku menangkan. Seekor ikan barakuda yang kutaksir beratnya 8,5 kilo berhasil naik ke atas batu dinding Pulau Reklamasi. Perolehan itu menambah semangatku. Kembali aku lemparkan pancing, dan tidak berapa lama umpanku kembali disambar ikan yang tidak jauh beda besarnya. Tapi sayang, kali ini tidak seberuntung sebelumnya. Ikan itu lolos dengan memutuskan kaut bajali terpancingku dengan gigi yang tajam. Aku tidak menyerah begitu saja. Sambil merakit kembali pancing, aku melihat Ucok yang sepi dari sambaran ikan. Aku pun menyuruhnya agar mendekat padaku saja. Namun dia lebih memilih tempat tersebut. Menurutnya, pasti akan banyak ikan yang mampir. Setelah selesai merakit, aku pun segera beraksi lagi. Dan keberuntungan itu tampaknya sudah usai, karena hampir 2 jam, ikan yang aku harapkan belum ada yang menyambar. Hal itu juga dialami Ucok. Dia bahkan belum merasakan satupun sambaran ikan. Meski begitu, tampak dia sangat sabar. Dengan telaten, dia terus mengganti umpan hingga beberapa kali. Atas usulku, kami pun pindah tempat.
Dalam perjalanan mencari lokasi yang lebih tepat itu, dari kejauhan, samar-samar aku melihat seperti seonggok kayu yang mengambang tenang. Tapi anehnya, sepotong kayu tersebut berenang melawan arus air laut. Aku tanyakan pada Ucok sambil terus memperhatikan keanehan itu. Ucok menjawab kalau itu tidaklah mungkin kayu, karena jelas sekali melawan arus. Kalau itu benda mati, pasti mengikuti arus meskipun tenang. Aku ambil senter, lalu mengarahkan nyala senter ke barang tersebut. Aku maupun Ucok mengamati dengan teliti setiap bagian benda itu. Semakin lama aku amati, ternyata apa yang kami anggap sepotong kayu itu adalah seekor buaya muara. Ku perhatikan ukurannya sekitar 6 meter. Semakin jelas saat terlihat kulit ekor yang bergerigi dan matanya yang menyala terkena lampu senter. Namun mendadak saja senterku mati. Berulang kali aku coba untuk menghidupkan, tetap saja tidak menyala. Malam itu, aku dan Ucok hanya mengandalkan sinar bulan. Kami terus menyaksikan kemana buaya itu mengapung. Belum ada niat untuk berlari ataupun sembunyi. Sementara itu di tepian terlihat seorang menunggunya. Meski lumayan jauh, namun aku melihat jelas sosok perempuan dengan berkebaya dan lalu digulung konde. Buaya itu menepi, yang kemudian disambut sosok tersebut dengan belayan sayang. Sungguh pemandangan sangat menyeramkan. Sesaat kemudian, samar-samar terdengar suara tangis memilukan. Aku dan Ucok saling lempar tanya mengamati kejadian itu. Beberapa menit kemudian, sosok perempuan tersebut menghilang secara misterius. Kami yang celingukan mengecek sekitar, tidak menemukan keberadaan wanita itu. Entah kemana raibnya, yang kemudian buaya tersebut melaju pergi. Binatang itu berenang menuju hutan mangrove dan menghilang di sana. Kita pulang saja, Gus. Perasaanku tidak enak. Minggu depan saja kita lanjutkan mancingnya. Ucok berucap sambil celingukan. Mungkin dia merasa takut jika ada buaya lain di sekitar. Selera mancingku pun hilang. Jadi ingat pesan istriku sebelum berangkat tadi. Dan kami putuskan untuk pulang. Ucok melangkah cepat di depanku. Aku sempat menoleh ketika dikejutkan dengan sosok wanita berbahaya tadi. Dengan tatapan tajam, pandangannya mengarah pada kami. Meski hanya terdiam saja, namun bagiku sangatlah menyeramkan. Dengan cepat, aku menyusul Ucok yang sudah cukup jauh di depan. Saat tiba di pos, penjaga menanyakan tentang kepulangan kami. Baik aku maupun Ucok tidak menceritakan kemunculan buaya. Namun aku beralasan kalau tubuhku tidak kuat menerima hawa dingin malam ini. Aku berikan perolahan ikan yang kudapat tadi. Biarlah, nanti mereka bakar sambil bertugas. Sebelum melaju pulang, aku tanyakan kapan mereka piket malam lagi, di mana kami akan melanjutkan mancing saat mereka yang berjaga. Kalau petugas lain, aku tidaklah berani datang, karena sudah pasti diusir. Saat tahu jawabannya, aku pun segera melaju pulang. Sepanjang perjalanan, kami membahas tentang buaya tersebut. Ketika beberapa meter dari mega proyek itu, mendadak motor oleng, yang ternyata ban motor kempes. Malam yang naas, tidak nampak ada orang yang bergadang di sekitar. Akhirnya kami tuntun motor sambil mencari tempat beristirahat. Di dalam benak kami, jika sudah ada rumah untuk menitipkan motor, maka kami akan mencari ojek untuk pulang. Besok pagi barulah motor itu kami ambil untuk ditambal. Tibalah kami di sebuah warung. Tampaknya seorang penjual saja yang berada di sana. Sepi. Tidak ada seorang pun yang nongkrong sekedar ngopi. Kami langsung masuk ke dalam dan memesan minuman dingin. Malam-malam begini, kalian ini mau kemana? Perempuan parubaya itu menanyakan tentang tujuan kami. Ucok langsung menyaut dengan menjelaskan semua.
termasuk niat kami tidak menitipkan sepeda motor yang kempes. Namun wanita itu menolak. Sepertinya dia tidak mau mengambil resiko jika ada yang tidak beres. Dia mengatakan jika sekitar 300-an meter ada tambal ban yang buka 24 jam, hanya saja khusus mobil. Kalian bisa menitipkannya di sana saja. Kami istirahat sejenak di warung tersebut sebelum menuju ke tambal ban. Setelah kami menenggak es sirup, wanita tersebut menawarkan makan, yang mana ada daging tongseng yang menjadi masakan andalan warungnya. Kami yang merasa lapar langsung saja mengiyakan tawaran tersebut. Sambil menunggu makanan siap, Ucok mengulas tentang keanehan warung dengan setengah berbisik. Menurutnya sangatlah aneh. Di tempat cukup pinggiran, warung ini hanya dijaga seorang perempuan saja. Selain itu, juga tidak ternampak pelanggan satupun yang berkunjung. Sejenak kemudian, tercium harum masakan yang menggoda selera. Topik pembicaraan kami mulai mengulas tentang kemunculan buaya tadi. Namun mendadak terdengar suara keras seperti ledakan. Yang kami yakini itu adalah suara kecelakaan. Dengan spontan kami langsung keluar mencari sumber suara. Mas, makanannya sudah siap, Mas. Wanita itu memanggil kami yang sudah agak jauh dari gubuknya. Ucok menyaut bahwa sebentar lagi kami akan kembali. Namun aneh, kami harus melewati jalan setapak untuk sampai di jalan besar. Padahal seingatku, kami melewati jalan beraspal sepanjang menuntun sepeda motor. Dan sebelum sampai di jalan besar, kami dikejutkan dengan penampakan seorang wanita. Setelah kulihat dengan jelas, ternyata dia adalah sosok yang menemui buaya tadi. Jelas dari penampilannya yang masih berkain kebaya dan rambut digulung konde. Namun kemunculannya hanya sekejap saja. Setelah itu menghilang dengan sendirinya. Benar apa yang kami duga, kecelakaan maut telah terjadi antara tronton dan mobil truk. Terlihat mangga berceceran di sepanjang jalan, yang ternyata truk dengan kepala mobil ringsek itu sedang mengangkut mangga. Suasana biasa saja, hanya beberapa orang saja yang berkerumun di sana. Dari keterangan seorang saksi, truk yang diketahui bernomor polisi Jepara tersebut oleng saat pecah ban depan, yang langsung disambut tronton hingga terjadilah kecelakaan, di mana sopir dan seorang penumpang truk langsung meninggal di tempat. Setelah itu, kami yang akan kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor menjadi bingung, karena tidak terlihat jalan setapak menuju ke warung, yang terlihat hanya semak belukar di sepanjang pinggiran jalan. Mencari apa, Mas? Dalam linglung itu, seorang cukup muda menyapa kami. Ucok pun menjelaskan tentang warung yang kami cari. Begitu mendengar penuturan Ucok, lelaki itu pun mengajak kami ke tempatnya, yaitu di gubuk tambal ban. Dengan berboncengan 3, kami menuju ke sana, meninggalkan lokasi kecelakaan yang tampaknya menunggu kedatangan Polantas. Begitu tiba di lokasi tambal ban, kami saling memperkenalkan diri. Kemudian, lelaki bernama Raffi itu memberi kami kopi panas dari Teko. Rupanya dia sudah menyeduh kopi tersebut sebelum melihat situasi kecelakaan tadi. Setelah itu, barulah dia berbasa-basi ngobrol, menanyakan tentang asal dan tujuan kami. Setelah berbincang ke sana kemari, Ucok menceritakan tentang pengalaman yang kami dapatkan di malam ini. Pengalaman yang kami anggap aneh itu dimulai ketika melihat penampakan buaya di tempat memancing, yang kemudian disusul dengan kempes ban, lalu menjumpai warung yang entah di mana keberadaannya.
Dari cerita itulah Raffi mulai berkisah. Tampaknya dia paham betul akan apa yang kami alami. Menurutnya yang sudah bertahun-tahun menekuni tambal ban di sana, setiap kali ada kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa, pasti ada orang yang melihat penampakan buaya reklamasi. Yang menurut kepercayaan warga, buaya tersebut adalah jelmaan dari manusia. Dulu, ada seorang yang terlahir kembar, satu manusia dan satunya berwujud buaya. Meski fisiknya buaya, tapi batin dan tingkah lakunya seperti manusia. Namun naas menimpa buaya tersebut, karena dengan tega saudara kembarnya membunuh dan memasaknya, lalu menjual di warung tempat dia mencari nafkah. Hal itu terjadi karena rasa iri dengki yang hinggap. Dia merasa orang tuanya pilih kasih dengan memberi perhatian berlebih pada saudaranya. Justru dia yang berjuang menghidupi keluarga dengan membuka warung, merasa selalu dimanfaatkan. Setiap kali ingin sesuatu, orang tuanya tidak pernah mengabulkan. Berbeda dengan sang buaya yang selalu dibelikan makan enak setiap hari. Hingga akhirnya rasa iri memuncak. Dengan hasutan setan, dijebaklah saudaranya itu, yang kemudian diracun dan dikuliti. Dengan sadis, dia masak daging saudaranya sendiri untuk dijual. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang masakan tersebut. Dan setiap kali orang yang memakan daging buaya itu pada akhirnya meninggal tanpa sebab. Namun tidak ada tuduhan apapun pada perempuan itu. Warga menganggap bahwa itu adalah wabah yang menyerang. Sementara orang tuanya yang tidak lagi mendapatkan buaya di danau mulai menaruh curiga pada putrinya. Hingga ditemukanlah kulit buaya di sekitar warung, yang kemudian mengakulah putri mereka setelah didesak habis-habisan. Dari situ muncul kutukan sang ibu, sehingga putrinya itu pun berubah menjadi seekor buaya, yang sampai sekarang diyakini berada di danau reklamasi. Binatang itu akan menampakkan diri di saat-saat tertentu. Dia akan menepi untuk meminta maaf pada ibundanya atas apa yang diperbuat. Namun kutukan itu sudah berlaku, dan diyakini sang ibu juga datang untuk menemui buaya tersebut. Meski belum ada kabar buaya itu menyerang atau memakan korban jiwa, namun siapapun yang melihat, banyak yang mengalami kesialan. Lalu, apa hubungannya dengan warung itu, Bang? Tanya Ucok penasaran, karena aku pun tidak melihat ada yang aneh baik penjual maupun barang jualannya. Semua seperti normal. Raffi menjawab, kalau siapapun yang melihat penampakan buaya, pasti akan bertemu warung misterius itu. Orang yang makan masakan daging di warung itu dipastikan meninggal dunia. Namun ceritanya akan lain jika ada korban pengganti, yaitu maut bagi mobil yang melintas di tikungan tempat kecelakaan tadi. Diyakini kalau korban tersebut merasa ada buaya yang melintas hingga menjadikannya oleng. Sampai sekarang, setiap melewati tikungan tersebut, pengemudi harus membunyikan klakson sebagai tanda hormat. Malam itu aku dan Ucok menginap di tambal ban tersebut. Beruntunglah, karena tidak terjadi hal buruk pada kami berdua. Sementara di keesokan hari, atas bantuan dari Raffi, kami mampu menemukan sepeda motor, yang mana berada di tengah hutan tanpa ada sebuah warung. Sangat tidak masuk nalar, karena tidak ada jalan menuju tempat tersebut. Yang ada hanya belantara dan semak saja di sekitar lokasi. Anehnya lagi, sepeda motor itu tidak dalam keadaan kempes ban. Aku dan Ucok menjadikan hal itu sebagai pengalaman paling menyeramkan. Dan sampai saat ini, tikungan maut itu masih menjadi momok menakutkan.
karena masih ada saja korban yang menurut cerita disebabkan oleh kemunculan seekor buaya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.